Ada momen dalam sejarah tinju yang tidak bisa dilupakan. Ketika seorang petarung berbakat dengan impian besar memasuki ring, percaya diri bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk menaklukkan monster tak terkalahkan. Hanya untuk menyadari bahwa mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. 16 Oktober tahun 1987, malam di mana impian berubah menjadi kegelapan, inilah kisah bagaimana Mike Tyson, Raja KO yang tak terkalahkan, menghancurkan harapan seorang juara Olimpiade dengan cara yang brutal dan mengerikan. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah eksekusi paling mengerikan di dunia tinju. Mike Tyson bukanlah petinju biasa. Di usia 21 tahun, ia telah menjadi juara dunia termuda dalam sejarah tinju kelas berat. Dilatih oleh mentor legendaris Chus D'Amato. Tyson memiliki gaya bertarung peekaboo yang memungkinkan dia menghindari pukulan lawan dengan cepat sebelum melepaskan serangan balik yang menghancurkan. Dengan rekor 31 kemenangan tanpa kekalahan, 27 diantaranya KO, Tyson menghancurkan lawan-lawannya dengan gaya agresif yang nyaris tak terbendung. Kecepatan, kekuatan dan insting pembunuhnya membuat Tyson ditakuti oleh setiap petinju di era itu. Tidak ada yang ingin bertemu Tyson di dalam ring karena hasilnya hampir selalu sama. Di sisi lain, Tyrell Biggs bukanlah petinju sembarangan. Ia adalah juara Olimpiade 1984 di kelas berat super. Dengan tinggi 196 cm dan jangkauan yang lebih panjang dari Tyson, Biggs memiliki gaya tinju yang lebih teknis. Strateginya adalah menggunakan jab untuk menjaga jarak dan menghindari serangan Tyson. Dia dikenal sebagai petinju dengan gerakan kaki yang baik dan pertahanan yang solid. Biggs juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan sebelum pertarungan ini, ia berkata dengan nada meremehkan, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. I owe it to myself to go out there and beat this fella and be called the new. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa berbicara itu mudah, tapi melakukannya di atas ring adalah hal yang berbeda. Dan inilah dia, Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Semua mata tertuju pada pertarungan ini. Banyak yang penasaran, apakah Biggs benar-benar memiliki strategi untuk mengalahkan Tyson, atau apakah ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan menyakitkan bagi sang juara Olimpiade. Biggs langsung menggunakan strategi terbaiknya. Ia menjaga jarak, menggunakan jab panjangnya, dan bergerak terus untuk menghindari tekanan Tyson. Untuk beberapa saat, strateginya terlihat bekerja. Tyson beberapa kali terkena jab, dan Biggs tampak percaya diri. Tapi Tyson tidak seperti petinju lain. Ia tidak peduli terkena beberapa pukulan ringan. Yang ia cari adalah satu celah, satu kesempatan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Di ronde kedua dan ketiga, Tyson mulai menemukan ritmenya. Ia semakin dekat ke Biggs, menghindari jab dengan gerakan kepala yang cepat, dan mulai melancarkan serangan-serangan mematikan. Dan hook kiri Tyson mengenai wajah Biggs. Dari sini, segalanya mulai berubah. Strategi Biggs hancur total. Kini, ia hanya bisa mencoba bertahan dari badai pukulan Tyson. Kita memasuki ronde ke-6. Dan ini adalah saat di mana jiwa seorang petarung diuji hingga batasnya. Biggs masih berdiri, tapi tubuhnya sudah babak belur. Luka di wajahnya semakin dalam, nafasnya tersengal-sengal, dan setiap gerakannya mulai melambat. Dan di seberang ring, Mike Tyson masih segar, seperti baru mulai. Matanya tetap fokus, rahangnya terkatup, dan gerakannya masih cepat seperti predator yang siap menuntaskan buruannya. Lawan-lawan Tyson sebelumnya, ada yang mencoba melawan balik, ada yang berusaha bertahan. Tapi Tyrell Biggs, ia terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan hidup. Dan pukulan Tyson menghantam rusuk Biggs dengan keras. Ia meringis kesakitan, tubuhnya membungkuk, dan ekspresinya berubah. Dalam hitungan detik, wajah Biggs mulai berubah. Dan saat itulah sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam ring tinju profesional. Untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya, Tyrell Biggs mulai menangis di tengah pertarungan.
Biggs mencoba menyembunyikannya. Ia menggigit pelindung giginya lebih keras, menghela napas panjang, dan memalingkan wajahnya dari kamera. Tapi Tyson, ia tidak peduli. Tidak ada belas kasihan, tidak ada simpati. Ia melihat lawannya menangis, tapi itu tidak mengubah apapun. Baginya, ini adalah bisnis, dan dalam bisnis Kyo, hanya ada satu tujuan, menjatuhkan lawan dengan cara paling brutal. Satu lagi, pukulan keras, dan Biggs semakin terpuruk di dalam penderitaannya. Ia tidak lagi bertarung untuk menang. Ia hanya berusaha untuk tetap berdiri. Dan, akhirnya, Tyson mendaratkan kombinasi uppercut dan hook kiri yang mengerikan. Biggs terjatuh ke kanvas. Mike Tyson menang dengan KO. Ini adalah salah satu KO paling dominan dalam sejarah tinju kelas berat. Pada malam itu, Tyrell Biggs menyadari bahwa mimpinya untuk menjadi raja tinju kelas berat hancur di hadapan monster bernama Mike Tyson. Biggs bukanlah petinju yang lemah, tapi di hadapan Tyson, ia tak lebih dari sekadar mangsa yang menunggu untuk dimangsa. Mike Tyson terus melanjutkan dominasinya di dunia tinju, sementara karier Tyrell Biggs tidak pernah sama lagi setelah pertarungan ini. Malam itu bukan sekadar kemenangan bagi Tyson. Itu adalah malam yang mengukuhkan dirinya sebagai petarung paling ditakuti di generasinya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika Biggs lebih berhati-hati, apakah dia bisa bertahan lebih lama? Atau apakah Tyson memang tak terhentikan di era itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten seru lainnya tentang pertarungan tinju paling legendaris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, di dunia tinju, hanya ada satu hukum yang berlaku. Hukum yang terkuat.